Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat Nabi Hanif dan Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Laroy Bani Hida, dan yang terhormat pula untuk jajaran para guru dan para pengurus dari Laroy Bani Hida dan teman-teman yang berbahagia. Oke, perkenalkan, nama saya Ayu Isma, saya dari kelas 12 MA Laroy Bani Hida. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya yang akan menjelaskan dari pelajaran sosiologi, yaitu tentang interaksi sosial. Jadi apa itu interaksi sosial? Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan yang dinamis yang dilakukan antar individu. Ada yang individu atau kelompok yang dilakukan untuk melakukan kerjasama atau persaingan. Jadi ciri-ciri yang harus diadakan dari interaksi sosial itu adalah harus pelakunya itu harus ada 2 atau lebih. Ya, kalau interaksi sosial, kalau pelakunya hanya 1, dia berinteraksi dengan siapa gitu. Kemudian harus ada komunikasi antar keduanya atau antar kelompok tersebut. Terus harus ada tujuan. Jadi mereka itu berkomunikasi tujuannya untuk apa? Tuh. Dan harus ada dimensi waktunya, kapan berkomunikasinya itu kapan. Terus ada jenis-jenis dari interaksi sosial. Jadi jenisnya itu ada 3. Yang pertama itu ada Yang pertama itu dari individu, antar individu dengan individu. Terus yang kedua itu adalah antar individu dengan kelompok, dan yang ketiga itu adalah antar kelompok dan kelompok. Tuh. Dan kemudian di cabang berikutnya itu ada syarat-syarat dari interaksi sosial. Jadi syarat-syaratnya itu harus ada harapan atau tidak. Jadi kan mau berinteraksi itu kan harus ada harapannya atau tidak. Dan syarat-syaratnya itu ada 2. Jadi yang pertama itu harus ada kontak sosialnya, dan yang kedua itu harus ada komunikasinya. Nah, kemudian yang cabang berikutnya itu adalah faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Jadi faktor-faktornya yang pertama itu adalah imitasi. Imitasi itu maksudnya kita menirukan sikap dari orang lain. Terus yang kedua itu adalah sugesti. Sugesti itu adalah jadi dari manusia tersebut, manusia itu berinteraksi. Jadi manusia tersebut itu diterima oleh individu lain tanpa berpikir, jadi langsung keterima gitu. Dia ngomong apa langsung diterima tanpa berpikir yang lain. Terus yang ketiga itu ada simpati. Simpati itu karena adanya tertarik dengan yang lain. Jadi kita tuh tertarik dengan orang. Makanya karena kita tertarik, kita tuh makanya adanya interaksi kepada orang yang kita tertarik. Terus yang keempat itu ada identifikasi. Identifikasi itu karena adanya sama persis dari individu tersebut. Terus yang kelima itu adalah empati. Empati itu yaitu ikut merasakan apa yang dirasakan dari individu lain. Makanya adanya interaksi antara keduanya. Terus yang keenam itu adalah motivasi. Motivasi itu karena adanya dorongan untuk kita berinteraksi kepada orang lain tersebut. Nah, kemudian ada sifat-sifat dari interaksi sosial. Jadi sifat-sifatnya itu ada yang pertama itu aksidental dan tidak direncana. Tuh, tidak direncana. Contohnya itu kayak kita lagi jalan, terus ketemu dengan orang, kemudian menyapa dengan orang tersebut, itu tidak rencana. Terus yang kedua itu ada berulang. Berulang itu maksudnya kita habis berinteraksi dengan seseorang, kemudian kita nanti berinteraksi dengan seseorang tersebut. Yang akhirnya interaksi tersebut berulang kali. Terus ada yang ketiga itu adalah interaksi yang teratur. Terus yang keempat itu karena disengaja. Yang kelima ada resiprokal, dan yang keenam itu adalah pelakunya
ada 2 atau lebih. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Itu yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.